ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah lana bi futuhil arifin, iftah lana bi futuhil arifin, iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma barakah bersama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu qaddasa sirrahu 'adallahu 'alaina bi barakatihi wa bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-faslu al-hadi asyar fi dzil qa'dah. Lihada syahri thamaniyatu ahrufin wa hiya al-dal wal wawu wal alifu wal lamu wal qafu wal ainu wad dalu wal ha'u. Fa amma ad-dalu fi hadha syahri ad-daw bi fathil dal daw bi sukunil wawi. Ad-daw wa quwwatun mumbathatun fil asabi al-mafrush ala jirmi lisan tadrabu biha at-tuhum bi mukhalatati rutubatil li'abiyah fil fami bil mat'um wa wusuluha ilal asab wa daw wa nuru ma'rifatillah azza wa jalla yaqdifuhu Allah ta'ala bitajallihi fi qulubi awliyaihi yafraquna bihi yufarriquna bihi bainal haqq wal batil idza kana al qalbu hayyan bi nuri tauhid wal ma'rifah alamahu ma yujibu syaqawatuhu afrahahu ma yujibu sa'adatuhu. Nurut tauhid wal ma'rifah la yakun illa bizar'i badrihima fil qalbi liyakunal qalbu hayyan bihi hayatan abadiyatan ukhrawiyah. Wala yujadu hadal badra wa apa niku kiai al badru al bidru mana beda ya. Al badru al bidru, al badru itu benih, kalau al bidru itu rasa Adal badru al kamil illa min ahlihi. Walidzalik qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al anbiya wa qala sayyidina Aliyyun karamallahu wajhah la yastahi jahilun ayas'ala amma lam ya'lam kama la yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lam ayakula wallahu a'lam. Qala al-Imam At-Tayyibi rahimahullah la yanbaghi lil alim walau tabahara fil ilmi hatta sara wahida ahli zamanihi ayaqna'a bima alimah wa innamal wajibu alaihi al-ijtima' bi ahli tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim. Qala syal mukarram al-mursyid ila tariqillahi wa babina alladhi nadkhulu minhu Al-Hajj Ahmad Sahibul Wafat Tajul Alifin radhiyallahu anhu fi mitai sudur waladi qalahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasa sirah fal wajibu 'alal insan talabu hayatil qalbi al-ukhrawi wa min ahli talqin. La nasab gawanya itu makhluk min ahli talqin qabla fautil waqti fa inna dunya mazra'atul akhirah wa man lam yazra fid dunya lam yahsud fil akhirah. Kalau Allah Ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum naru bima kanu yaksibun. Ahlul dzauq la yadukuna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Al-mautatul ula hiya mautul abyad wa mautu ahmar wa mautu aswad wa mautu akhdar wa hiya al-ju' wa mukhalafatun nafsi wa ihtimalul adza anin nas wal wiqa fi thawb ba'duha ala ba'd. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Agak wis. Kabar sing terangkan kok Bapak Kiai sampeyan.
Orang paham baca deh mereka salah bener ini orang paham lagi. Hah? Aja nunggu bener. Iya, ada orang paham. Intinya ya niku lah. Tabarukan harus diwaca redaksine kitab Fadhailus Syuhur anggitanipun atau karanganipun Syekh Mursyid Kulapan Sudaya Abaos Tabarukan mengalap berkah tentang penjelasannya mah ya sekenalnya mah sepahamnya pula hari dipaham seperti Zal bulan Dzulqa'dah ya beli kerasa jik-jik Dzulqa'dah bulan Kapit apa tadi bulan Kapit kok endono kejepit apa iya orang jauh enak bae kan bulan Kapit Kapit nang 2 hari raya hari Syawal di anak Idul Fitri kalau Dzulhijjah anak Idul bulan Kapit Dzulqa'dah ku ya Dzul ku wong kang duwe Dzulqa'dah sing duwe ini dodok dukun Dzulqa'dah ku dukun duduk tekun orang yang ahli duduk Dzulqa'dah itu orang yang ahli duduk hari kula mah guru ahli duduk kula sing besan manakiban ya masih timpo dialik sing gila ya iya akeh kadang-kadang timpo kadang-kadang ya durung ahli duduk durung dari dukun duduknya durung dah Dzulqa'dah itu ahli duduk orang yang ahli duduk ya, duduk Dzulqa'dah kuut siapa ya abah sing ahli duduk mah abah mau rosa korosek delengan bakal manakiban di pusat beliau itu duduk begitu tumanina tidak bergeser sedikit pun duduknya tetap duduknya di situ itulah karena sudah terlatih karena ulama masih geser ya kok Masya Allah tapi ya walaupun begitu mudah-mudahan kita semua dibersamakan dengan Amin. Karena kita sudah dibersamakan oleh beliau di majelisnya sudah dibersamakan inilah maka kita bersyukur berbahagia pada malam ini pada kesempatan ini kita semua masih oleh Abah masih diikut sertakan di dalam majelisnya terus dibimbing oleh beliau karena sebenarnya manakiban ini adalah garda terdepan untuk mengawal untuk membentengi mutiara yang telah kita terima jadi garda terdepan kalau manakiban ini sudah ditinggalkan berarti garda terdepannya benteng yang paling depan ya garda ini jebol maka akan semua nanti amaliannya juga akan berkurang maka di setiap manakiban pasti didahului dengan khotaman didahului dengan sholat berjamaah berzikir berjamaah kalau manakibannya pagi maka didahului dengan amaliyah pagi dari isyraq istihadah, istikharah terus sampai duha sampai kafaratul baul kemudian khotaman manakiban ini kita terus dilatih agar apa yang telah kita terima intan mutiara yang paling mahal yang tidak akan ternilai yang tidak bisa dinilai ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya kepada kita sekalian itu sayangnya Syekh Mursyid kepada kita maka di bulan Syawal kemarin dalam angka banyak bangsa itu kalau berpakaian memakai pakaian yang serba indah serba mahal
Namun apabila ada orang yang memintanya, maka akan diberikan. Itu adalah sebagai simbolik saja sebenarnya. Hal yang termahal apa? Zikir itu adalah hal yang termahal. Hikmah yang paling besar adalah hikmah zikir. Nikmat yang paling agung adalah nikmat zikir. Itu menggambarkan zikir yang begitu agung, zikir kalimat la ilaha illallah, digambarkan sebagai pakaian yang beliau pakai. Tuan Syekh Abdul Qadir memakai pakaian yang indah, yang bagus, ya, yang megah. Ini ketika ada orang yang memintanya akan diberikan. Diberikan. Maka kita bersyukur kalau diberikan pakaiannya. Tajul Arifin, mahkotanya para arifin. Zikir itu adalah mahkota. Mahkotanya itu. Kita telah diberikan mahkota oleh Allah lewat penguasa Allah sebagai penerus daripada ahli silsilah. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi kita telah diberikan pakaiannya Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan kita telah dimerdekakan oleh beliau. Setiap bulan Syawal beliau kebiasaannya adalah memerdekakan hamba sahaya dari perbudakan. Itu adalah secara faktanya juga mungkin sejarahnya begitu, riwayatnya begitu. Tapi kalau makna dalamnya, makna tersembunyinya adalah kita semua sebagai ikhwan, sebagai murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir adalah bagian dari hamba-hamba sahaya yang dimerdekakan. Kita dimerdekakan oleh beliau, kemudian diwusulkan, dari perbudakan apa? Perbudakan hawa nafsu, diperbudak oleh setan supaya kita menjadi orang yang merdeka, tidak terikat dan terbelenggu oleh hawa nafsu kayak mana ibadah. Ini kita dimerdekakan, dibebaskan, bebas dari belenggu hawa nafsu. Enaknya hawa nafsu bakal waya makanan apa? Ning umah nonton TV atau mana ala Indonesia karo Bangladesh. Ya, ada informasi Indonesia karo Bangladesh. Zaman dulu bulan minggu maniak bola. Insyaallah bakal dalam sepak bola. Alhamdulillah sedikit wis mengurangi karena akan manakiban dari dikebingan kan. Iya. Bagian madu Masya Allah bahkan anak timnas bertanding di waduh ngenten-ngenten aja kepundulan. Tentu tidak. Iya udah betah pirang-pirang menit menonton pertandingan sepak bola karena apa? Karena senang. Itu adalah bagian daripada perbudakan hawa nafsu sebenarnya. Bagi orang-orang yang sadar dan itu adalah hal-hal yang menyita waktu, bagian daripada perbudakan. Maka dengan kita ditalkan zikir oleh ahlinya, kita dimerdekakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Kita dimerdekakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir biada zaman. Kita dibawa oleh beliau untuk menjadi orang yang merdeka, karena beliau adalah orang yang sudah merdeka, sudah bebas menentukan, karena tujuan kita adalah jangan sampai dalam tanda itu kebujuk oleh hawa nafsu dan oleh perdaya setan, diperdaya, dijebak oleh setan agar kita lupa kepada Allah. Maka berbahagialah kita yang senantiasa istiqomah. Malah tiba ini adalah orang-orang pilihan. Kita semua adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya. Buktinya apa? Buktinya namanya disematkan di dalam qalbu kita masing-masing lewat talqin zikir. Mana mungkin kalau Allah tidak menyayangi kita, tidak mencintai kita, namanya mau disebut oleh kita. Tidak mungkin. Karena alamat hubbillah hubbu zikrillah.
Alamat daripada cinta kepada Allah adalah cinta menyebut-nyebut namanya. Tapi alamatnya, alamat buktilah, alamatnya orang yang dibenci oleh Allah adalah bukti dikri. Yang dikirku, bahkan benci mendengar orang berzikir. Fadkuruni al-kurku, fadkuruni al-kurku. Secara syariat fadkuruni, kita yang berzikir. Hakikatnya adalah al-kurkum fadkuruni, karena Allah itu menyebut, ya menyebut kita, maka kita menyebut nama Allah. Kata begitu sayangnya Allah kepada kita. Kita adalah orang-orang pilihan di antara pilihan. Dipilih dari sekian orang yang berzikir, kita diberikan zikir yang utama, yang telah bersanad, yang telah tersertifikasi, ada sertifikatnya. Jadi zikir kita itu zikir yang sudah legalitasnya sudah ada. Makanya dibaca ayatnya innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah itu sebagai bukti legalitas kita zikir kita, bahwa kita telah berbaiat. Ada ikatan janji dengan Allah. Maka sebagai anunya adalah sertifikatnya adalah surat Al-Fat ayat surat Al-Fat surat Al-Fat ayat 10. Innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Di situ klausulnya cuma dua opsinya. Famanna kata fa innama yang ala nafsihi. Kalau kita mengamalkan apa yang telah kita sumpahkan, yaitu untuk mengamalkan la ilaha illallah, maka kita kalau famanna kata fa innama yang ala nafsihi, tinggal pilih. Opsinya cuma dua. Dalam klausulnya itu, dalam surat perjanjiannya cuma dua. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi wa man awfa bima ahada 'ala Allah fasayutihi ajran 'azima. Cuma dua pilihannya. Mau memenuhi perjanjian itu atau tidak, terserah pilihan. Setelah ditalqin zikir itu terserah kesananya, terserah Anda sekalian. Maka ketika kita mengamalkannya, ikatan itu semakin kuat. Seperti halnya kita itu mendapat ikatan. Ikatan ketika talqin zikir itu ikatannya ikatan namanya tali wangsul. Ketika nakasa, maka dengan secara otomatis dengan sendirinya tali itu akan lepas. Sudah. Syekh Mursyid tidak bertanggung jawab. Tapi barang siapa yang terus mengamalkan apa yang dalam perjanjian itu, maka semakin kuat ikatan itu, semakin kuat. Maka kita berbahagia, bersyukur setiap malam Kamis. Ya walaupun kini orang tambah orang. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa di istiqomah. Supaya apa? Tadi jalannya itu kita merasakan jauh sampai kepada rasa. Ya, rasa sampai kepada rasa. Supaya rasanya dikirnya sampai menembus kepada rasa. Rasa apa? Rasa orang duweni apa? Rasa orang bisa apa? Karena kabeh adalah af'al Allah. Kita kesini digerakkan oleh Allah. Makanya pada puncaknya zikir itu sampai kepada rasa tidak mengakui apa yang kita laksanakan semata-mata adalah anugerah dari Allah. Maka kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi apa yang kita laksanakan, zikir kita, sholat kita, apa saja harus kita setelah melakukannya harus kita jangan sampai diaku. Saya sudah berzikir sekian, sudah mengamalkan sekian, ya. Karena kalau masih diakui itu nanti di dalam hikamnya adalah kita masih tercela. Jadi ketika kita melaksanakan apapun, maka lepaskan, jangan kita andalkan, kita pasrahkan kepada Allah.
Kita jangan sampai diakui sholat itu adalah anugerah Allah, hadiah dari Allah. Kita bisa laksanakan berdiri sholat itu adalah semata-mata anugerah dari Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya Gusti, syariate kula sing lakoni tapi hakikate panjenengan ingkang nglakokaken. Syariate kula sing lakoni sholat sama sing lakoni ngadeg, sujud, ruku dan sebagainya, bacaan-bacaan. Siapa yang melakukan? Kita. Tapi hakikatnya sing lakoaken yang menggerakkan Allah. Ibarat itu seperti wayang. Udah jangan diakui, jangan diakui. Artinya jangan dijadikan sebagai nanti amal kita diharapkan sebagai bahan untuk bisa masuk surga misalnya, ataupun bisa usul kepada Allah. Jangan. Tidak, amal itu tidak akan sedikit pun tidak akan menjadikan kita masuk surga, tidak, karena kita mendapatkan kebahagiaan dan sebagainya adalah atas rahmat Allah, anugerah Allah. Maka kita ilahi anta maksudnya, sudah tujuan kita hanya Allah, tujuannya kepada Allah. Jangan sampai amal kita dijadikan sebagai modal untuk menggapai segala sesuatu apalah. Yang jelas apa yang kita lakukan intinya jangan sampai kita akui atas karya kita. Semuanya adalah pasrah kepada Allah. Dipasrahkan semuanya adalah la haula wala quwata illa billah. Karena pada hakikatnya apapun itu bentuknya amal ibadah kita, membacaku bisa baca Quran, bisa mengamalkan amalan Quran, baca sholawat dan sebagainya, itu sebenarnya adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Maka kita berbahagia. Maka falyafrahu fabidzalika falyafrahu. Maka dengan rahmat dan dengan rahmat Allah dan fadl Allah itulah kita berbahagia. Jangan kita berbahagia senang melakukan suatu kesenangan kita melakukan suatu amaliyah karena kita bisa melakukan amaliyah. Tapi senang kita telah diberikan digerakkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Jadi kadang-kadang kita kan setelah melakukan suatu kebaikan, jadi hatinya menjadi senang. Karena apa? Kebaikan itu belum sampai rasa itu, belum sampai rasa. Ketika kita pada umumnya ketika melakukan suatu kebaikan, kita kan hati kita menjadi senang. Karena senangnya kita itu, senangnya hati kita itu jangan terbatas ataupun melihat kita bisa melakukan amal yang itu, tapi lihat sampai kepada Allah, tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulat sebenarnya ini kalau orang paham ini. Iya. Jadi jangan sampai terbatas pada itu, tapi harus tembus kepada Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan kita, memaukan dan memampukan kita untuk bisa melakukan ibadah. Senangnya karena melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat amaliyahnya yang kita lakukan. Kita bisa sholat, bisa zikir, rasa senang hatiku, damai. Tapi kesenangan itu jangan sebab itu. Tapi harus ditembuskan, harus diangkat lagi. Harus melihat Allah. Senangnya karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita. Jadi kepada Allahnya senangnya, jangan kepada amalnya. Jadi nanti akan zauknya itu ke sana. Inilah zauk. Maka nanti dengan sedikit demi sedikit, terus dengan tanpa dirasa, kalau kita selalu ikut kepada tuntunan Syekh Mursyid, maka rasa itu akan kita dapatkan. Terasa atau tidak terasa nanti akan kita dapatkan. Ada yang merasa, ada yang belum merasa bahwa kita telah mendapatkannya. Seperti itu, ada makrifat dan sebagainya. Ada yang merasakannya, tapi ada yang tidak merasa bahwa kita sebenarnya sudah. Seperti ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah. Kita kalau ketika kita berzikir berarti kita bersama Allah.
Hanya saja ada yang merasa bahwa kita sedang bersama Allah, ada yang tidak merasa. Maka inilah yang harus kita pertajam. Rasa ini harus kita pertajam agar kita merasakan bahwa dimanapun kita berada, senantiasa kita bersama dengan Allah. Kebersamaan ma'iyatullah, kebersamaan. Inilah maka rasa ini harus terus kita pertajam. Dirasa. Dengan apa? Ya dengan banyak zikir jaharnya diperbanyak, suluknya harus diperlama. Jangan nembe nulis, terus perdalam sampai kepada suluk apa tuh wukufnya, itu wukuf kolbinya harus terus ya. Tahan napasnya harus agak lama. Habis napasnya tahan lagi, ibarat orang nyelam itu ibarat orang suluk kah? Tarik napas, mau jala kah biasanya orang? Kilo-kilo mau jala apa? Wis pokoknya mah lamun kita suluk, lep, entek napasnya lebih kuat. Muncul maning. Tarik napas maning, lep. Jadi nanti nyelamnya itu semakin lama semakin dalam, terus ke dalam. Dari kolbu kepada lubul kolbi, dari lubul kolbi kepada lubul kolbi, sampai saghar, sampai fuad, sampai sirri. Nanti akan ditemukan di situ nur sejati. Yang dalam pewayangan adalah kita nanti akan bertemu dengan Dewa Ruci. Jadi terus ke dalam. Jadi gempur dengan zikir jahar, diperdalam dengan zikir khafi, dengan terus suluknya yang lama, seluruh sing suwe, nanti lambat laun kita senantiasa berpegangan dengan Syekh Mursyid, nanti akan ditemukan dengan nur sejati, disebut dengan Tiblul Ma'ani. Nanti akan bertemu bakal ning pewayangan Bima Suci, lakone Bima Suci ketemu karo Dewa Ruci. Ya Dewa Ruci. Iya, bahkan berjawet, karena anak sedulur papat kelima pancen. Jadi nanti akan bertemu seperti bercermin. Cermin itu ya wajahnya jibles pada akan berjawet. Nah, kita didiri dengan zikir thariqah qadiriyah naqsyabandiyah, agar kita menemukan Tiblul Ma'ani bayi manawi yang nanti di situ adalah puncak daripada kita bertemu dengan Allah. Rasa kita di situ adalah dalam sir, di situ ada aku. Nah, ada aku. Aku siapa? Ya aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Jadi itu nanti akan ada ada rasa. Kiranya setelah kita mendapatkan talqin, terus kita amalkan. Jangan sampai kita lepas dari Syekh Mursyid, dari pengusaha Abah. Kita akan bertemu dengan roh sejati, dengan nur sejati, urip sejatinya urip. Itu saja yang saya sampaikan. Yang benar dari pengusaha Abah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maning ah.